Tiga hasta. Oh, nyari yang Abang, makasih ya Bang. Iya, iya. Ya kita orang kan ngerokok mulu Bang. Asbak perlu dibanyakin di sini, kalau asbak kan dibanyakin repot. Sehat Mas Fikri. Sehat dong. Ngeband ya tuh. Ini Di Sunset. malam di Manggung. Manggung. Di mana di Sunset? Terus juga Kemarin sama siapa? Di Sunset. Nggak mau, gue nggak mau lagi di telepon raya apa. kalau ini Si Sofian ya, Sofian ya. biasa itu Ah, Cocok cuma ya? kebun rayanya aja sudah. Gunawan. PKL nggak masalah gitu kan. Oh di situ tiap Si Sofian di dia kan? Iya. Sini kan. Dia malam mereka sudah di malam. Iya tuan rumah diperlakukan Seperti segitu doang mah buat gua nggak kurang. ya nggak usah bawa tuan rumah sekalian aja lah. Panjang kan cerita. Teman nggak mau ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah datang hari ini. Meskipun yang mau datangnya masih ada yang di jalan ya Kang ya, karena ya berhubung dengan kita tinggal di Indonesia, jadi sebenarnya nggak boleh menormalisasi terlambat ya. Cuma apa daya bahwa moralnya masih menyangkut di situ Kang. Jadi masih ada yang terlambat dan lain-lain. Jadi buat kawan-kawan semua, hari ini kita mengadakan paksa bicara yang sebelumnya kita pernah mengadakan paksa bicara ini buat calon-calon wali kota sebelumnya dan juga kepada orang-orang misalnya stakeholder atau kepala dinas terkait. Gak cuma di pihak pemerintahan, paksa bicara itu juga kepada kawan-kawan yang memang bergerak di sosial, bergerak di lingkungan dan lain-lain atau di aktivisme itu sendiri, di mana teman-teman dipaksa untuk berbicara dan menjelaskan idenya apa, gagasannya apa, dan apa sih yang ingin diberikan kepada masyarakat atau kepada sosial itu sendiri. Jadi paksa bicara itu nggak terhenti hanya di wilayah pemerintahan aja. Nah, saat ini kita berinisiasi untuk melanjutkan arena paksa bicara ini lebih maju lagi, di mana kita pengen membuka arena atau ruang diskusi, forum terbuka atau penyampaian aspirasi dari masyarakat, baik itu perwakilan masyarakat, baik itu komunitas ataupun masyarakat yang lebih luas. Pengennya sih tempatnya lebih luas, masyarakat lebih banyak. Cuma kan kita perkenalannya kemarin ketika bikin postingan juga cuma H-1 ya. Karena kekhawatirannya pertama tempatnya yang seperti ini yang kecil, takutnya tiba-tiba membludak terlalu banyak gitu ketika kita undang. Dan ketika sehari pun ternyata lumayan banyak juga gitu yang datang, meskipun ada beberapa yang masih di perjalanan. Jadi nanti ke depannya yang kita harapkan adalah nggak cuma kita memaksa bicara Akang di sini sebagai wakil wali kota, kita pengen juga wali kota Bogor juga kita paksa bicara, terus stakeholder di kota Bogor juga kita paksa bicara, ketua DPR pun kalau perlu kita paksa bicara, entah itu mau sekda dan lain sebagainya, termasuk kepala dinas kita paksa bicara. Fungsinya apa? Sebenarnya simpel. Masyarakat di kota Bogor hampir tidak pernah mendapatkan informasi yang transparan perihal masalah public policy, perihal masalah peraturan-peraturan dan juga masalah-masalah kayak kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu. Itu masyarakat hampir semuanya tidak pernah mendapatkan informasi itu. Kalaupun ada atau sosialisasi itu hanya sebagian-sebagian orang yang memiliki akses informasi itu, yang juga memiliki akses ke informasi itu, entah itu melalui handphone, entah itu melalui sosial media, entah itu nge-follow akun atau tidak gitu. Kan kadang-kadang ada yang nggak nge-follow akun gitu ya, akhirnya kan nggak tahu informasi itu. Sedangkan tugasnya pemerintah adalah memang harus mensosialisasikan itu dari atas sampai dengan kerut, sampai ke bawah itu harus kebagian. Mau itu orang yang buta huruf ya harus diajarin baca dulu sampai mereka mengerti masalah informasinya. Kalau orang yang tidak mengerti bahasa atau suara, ya berarti kan pemerintah harus belajar bahasa isyarat agar masyarakat mudah memahami apa yang dimaksud itu sendiri. Nah, ketika bahasa itu bisa diselesaikan oleh pemerintah, maka saya rasa sih ruang-ruang itu bisa terbangunkan. Termasuk ruang yang hari ini diadakan oleh kawan-kawan. Harapannya biar keresahan kawan-kawan
bisa didengar oleh Akang. Dan Akang juga bisa menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat hari ini yang datang ke sini, dan juga ada titipan-titipan pertanyaan otomatis ya. Cuma pertanyaannya pasti banyak yang pedes Kang. Jadi ya kalau itu sih bagi saya ya itu mah resiko sebagai pemimpin gitu, mau gimana juga ya. Resikonya sebagai stakeholder itu sendiri. Nah, hari ini teman-teman yang hadir di sini ada dari yang tuan rumah yang punya tempat, Kang Fikri di sini. Bang Fikri, silakan teman-teman beri aplaus buat Bang Fikri yang sudah memberikan tempatnya di sini. Dari Rokesol, di sini tempat buat apa? Ini formalitas aja sih ya. Takutnya gue nanti ditanyain buat nyewa doang, makanya gue suruh begini. Jadi di sini tuh tempat untuk berkreasi. Teman-teman kalau mau mencari ruang untuk berkreasi bisa ke sini. Terus bisa ngapain aja sini? Bisa untuk share, untuk apa kayak pameran, untuk mau bikin video klip dan lain sebagainya. Silahkan ngobrol ke sini dan follow Instagramnya di Rokesol, dan juga follow Instagramnya Fikri Rahmat. Dan juga follow Instagramnya Fikri and My Magic Friend, itu adalah bandnya beliau. Lalu di sebelahnya ada Bang Ucok sebagai salah satu orang yang cukup aktif di Kota Bogor. Dia aktif di arena sosial, politik. Mirip loh kalian loh. Mirip loh. Ikutin. Siapa sih ini? Ya silakan beli plusnya untuk orang tua kita yang di sini ya. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu di sini ya. Terima kasih Bang Ucok. Ya. Berangkat pulang sendiri ya tapi. Ini di sebelahnya ada abang-abangan kita. Siapa Bang namanya Bang? Sebutin dong, kenalan dulu dong. Halo, nama saya Ogi. Bang Ogi ini cukup aktif juga ya mengkritisi di wilayah Kota Bogor belakangan ini. Apalagi urusan masalah kendaraan-kendaraan dan lalu lintas nih luar biasa nih, dan lingkungan nih beliau nih. Nanti beliau mungkin akan mengeluarkan senjata rahasianya tentang kritisismenya dia gitu. Nah di sebelah kita silahkan perkenalkan, dan dari komunitas atau dari pelaku apa akan silahkan. Halo, saya Aldo Wenas, pelaku apa ya? Pencurian sepeda bukan? Lebih ke kegiatan sepeda sih, MTB. Ya beliau malam ini dia MTB. sepedahan, MTB. terus di mountain bike, terus dulu juga pernah di dirt jam nggak sih sebenarnya di sepeda di dirt bike itu enggak sih ya? Enggak ya, tapi sepedahan gunung lah ya, pokoknya anak-anak sepeda gunung. Dan aktif juga di ini Kang, perihal masalah makanan sehat. Makanan sehat, jadi sebenarnya MBG kalau mau ngobrol sama beliau gitu, biar nggak ada kasus keracunan lagi maksudnya mah gitu. Ya kan udah pernah ada kasus keracunan di Bogor gitu, nah ngobrol coba sama beliau gitu. Kan akan dekat ya sama wali kota itu yang ngobrol. Sebelahnya silakan Bapak, perkenalkan Bapak dari mana dan apa biasanya aktivitasnya Pak? Oke, nama saya Saiful Freddy. Saya Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Aktivis 98 dan Ketua Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat, dan sekarang aktif di Indemo. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh adik kita Raksa. Semoga ini menjadi pemicu oleh teman-teman generasi muda Kota Bogor. Sekarang kita mempunyai pemimpin yang baru. Dengan kehadiran Pak Jenal Mutakin di sini, semoga bisa adanya kerenggangan antara pemimpin dengan masyarakat, bisa periode Pak Jenal ini bisa terkikis, sehingga apa yang memang menjadi kritikan benar disampaikan oleh Raksa tadi, bahwa pemimpin itu harus siap dikritik, mau pedas mau jangan jadi pemimpin kalau lembek atau takut dikritik. Terima kasih. Oke, saya ambil aplaus ya teman-teman semuanya. Luar biasa ya Bang. Belum nanya udah tajam ya. Iya. Udah Jangan gue yang dulu, pedas Pak. Dulu maksudnya kan nanti nih. Ini kalau sekarang mah nanti kalau dicatat tuh. Belum diketik. Caranya ya. Ini ada yang baru datang silakan langsung. Bab 1 Bang. Baru udah langsung dulu. Kalau dari kacamata saya hari ini yang saya lihat ya, mungkin teman-teman ada yang belum saya kenal gitu. Di sini ada dari teman-teman literasi di belakang. Di itu teman-teman literasi dari perwakilan rakyat litera dan dari Halimun Salaka ada di belakang. Terus ada saya melihat di sini ada dosen saya waktu di kampus juga gitu, meskipun lupa saya pernah diajar nggak sih? Belum pernah ya Pak ya? Belum pernah ya? Tapi beliau adalah dosen yang cukup aktif juga untuk perihal masalah sosial seperti ini Pak. Jadi hari ini tuh cukup banyak juga teman-teman yang memang di bidang seperti itu, dan keresahan-keresahannya juga akan dilemparkan di sini. Ini omongannya udah kebanyakan, sepertinya saya langsung berikan kepada Kang Jenal. Silakan Kang Jenal, Akang untuk memperkenalkan diri dulu. Saya kasih waktu Akang cuma 30 detik ya Kang ya, perkenalkan diri. Sisanya buat masyarakat. Sisanya buat push up. Iya, saya push up dulu nih Kang di sini. Biar nggak macet, biar nggak macet.
Biar nggak macet saya pusat dulu Kang. Mau pusat dulu. Ya silakan kepada Kang Jenal untuk memperkenalkan diri dan saya sih minta waktunya 5 menit aja untuk memperkenalkan diri karena sisa waktunya untuk masyarakat juga. Terima kasih. Silakan Kang. Saya tinggalkan sendiri ya Kang ya. Silakan dikeroyok masyarakat ya Kang. Atur nuhun Kang Laksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama yang saya banggakan Kang Laksa selaku inisiator dari kegiatan Paksa Bicara ya. Kita 2 minggu lalu sih ketemu di alun-alun, yang sebelumnya ketemu di medsos ya. Tapi bagi saya Pak, yang kritik dan yang apapun yang disampaikan oleh warga, selama saya bisa masuk penetrasi, pendekatan, lalu menjaring aspirasi, apalagi bisa terimplementasikan, itu adalah prestasi bagi kebanggaan diri saya sendiri ya. Kang Laksa mudah-mudahan beserta Bapak Ibu, Akang Teteh, para senior, ini yang saya catat tadi yang disampaikan Kang Laksa. Pertama hadir Sohibul Bet, Bang Fikri ya. Hatur nuhun tempatnya, mungkin kemarin ekspedisi tempat cukup lumayan rudet juga tuh, nggak dapat tempat kita karena jamnya ada yang kosong tapi tidak sesuai, ada yang kosong tapi outdoor takutnya hujan. Tapi halo doain alhamdulillah. Bang Fikri yang sudah rela menyediakan tempat untuk kita. Yang pertama sih silaturahim ya. Insya Allah pahalanya buat kita dan buat keluarga Bang Fikri sarahat amin ya. Kemudian dari Rock'n'Roll, kemudian dari Bang Ogi, terus komunitas sepeda juga hadir mewakili Bang Saiful hadir juga, terus ada Pak dosen ya. Akang Teteh mungkin yang belum kenal secara personal tapi yang hadir, yang bisa mendengarkan saya berbicara, yang saya hormati. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat, kita semua sore ini senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama tentu saya memperkenalkan diri, 4 bulan genap mungkin ya 120 hari kurang lebih saya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bogor yang dilantik di 20 Februari 2025 ya di Jakarta. Dan ini sejarah kepala daerah dilantik langsung oleh Pak Presiden dan langsung dilakukan retreat bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melihat Bogor dari kacamata pribadi tentu bukan hal yang baru karena jujur sebelumnya saya diberikan mandat oleh warga Bogor, sempat menjadi anggota DPRD di Kota Bogor periode 2009 dan selesai 2024. Jadi 3 periode selama 15 tahun. Nah, kebanyakan memang belum banyak warga yang mengenal Kang Jenal gitu kan. Nah, tahunya itu setelah jadi wakil wali kota. Terbuktinya dari medsos saya yang sebelum dilantik 18.000 followers dan hari ini 150.000. Entah itu orang asli atau tidak saya nggak tahu. Tapi cukup kewalahan ya menerima aspirasi yang melalui DM, komentar, termasuk saya pun menyediakan nomor aspirasi yang itu dikelola oleh pemuda tangguh, pemuda yang punya harapan namun kakinya diamputasi. Saya jumpai dia di Pasir Jaya waktu saya kegiatan dan saya angkat derajatnya. Hari ini pemuda yang tidak punya kaki pun hari ini punya wadah, yaitu jadi staf wakil wali kota Bogor, bahkan menampung aspirasi warga sekota Bogor. Akang Teteh, abang para senior, forum-forum aspirasi banyak ruang yang sebetulnya bisa ditempuh, bisa dijadikan ajang penyampaian aspirasi dari berbagai komunitas, dari berbagai permasalahan. Namun pertanyaannya kembali ke yang Kang Laksa sampaikan tadi, ruang-ruang itu ada yang memang dapat diakses, ada yang memang orang merasa minder duluan, ada yang memang bingung mau kemana dan ke siapa untuk menyampaikan keluhan dan masalah-masalah yang ada, yang mungkin ditemukan oleh sebagian teman-teman yang hadir di dalam forum ini. Nah, kemudian yang kedua,
forum keterbukaan informasi publik seperti Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi publik, itu jangankan kebijakan, anggaran per tahun pun itu dibuka akses, ya. Mungkin sebagian ada yang tahu, ada yang tidak. Dulu ada waktu Pak Bima sih memang launchingnya, buka APBD. Jadi setiap tahun itu muncul di digitalisasi tentang berapa perda APBD yang dibahas oleh DPRD dan pemerintah. Yang kedua, permasalahan-permasalahan di wilayah bahwa setiap tahun ada namanya musrembang. Bang Saiful udah tahu lah, musyawarah rencana pembangunan. Dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat level kota Bogor. Nah, kadang ruang ini pun, forum ini tuh tidak semua warga ikut dalam kegiatan. Mungkin paling dia RT RW ya, lurah, kemudian PKK, kelompok masyarakat, tapi warga biasa-biasa aja yang mungkin selama ini punya unek-unek dan keluhan tidak tersampaikan. Maka ada yang namanya wakil rakyat. Nah, itulah kadang-kadang rugi kalau kita milih dewan atau milih caleg tapi tidak kita manfaatkan. Pun sebaliknya kita milih wali kota dan wakil wali kota tapi punya aspirasi kita pendem, itu salah. Maka ini ruang yang menurut saya insya Allah, saya selama kritikan itu pedas tapi konstruktif, memberikan saran terbaik, Kang Jenal harusnya gini sesuai dengan kajian kami, ini loh yang paling pas bagi penyelesaian masalah di kota Bogor. Dan saya orangnya realistis ketika A, B, B. Tetapi bahwa ada penyesuaian dan fleksibilitas di lapangan, dinamika, kemudian kondisional, itu hal-hal yang memang kami akui harus kita sesuaikan. Bapak dan Ibu, Kang Rasa berpesan tadi 5 menit saya rasa cukup. Intinya saya siap mendengar, siap berdiskusi, dan selama level kebijakan itu masuk dalam kewenangan pemerintah kota, insya Allah kita akan tindak lanjuti menjadi sebuah kebijakan, entah forumnya nanti masuk kepada RKPDP, perubahan atau tahun depan 2026. Yang kedua ada batasan kewenangan. Jadi ketika itu bukan kewenangan Pemkot, maka akan saya jawab itu bukan kewenangan Pemkot. Jadi demikian perkenalan saya, hapunten jika penjelasan perkenalannya kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebarnya. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih, luar biasa nih, beneran 5 menit nih, keren juga nih. 5 menit lewat 30 detik lah, dikit lah. Ya, terima kasih kepada Kang Jenal. Sekarang saya ingin memberikan floornya ini kepada para audiens yang ada di sini. Sebelumnya ada yang mau memulai untuk memberikan pertanyaan atau menanyakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kang Raksa. Ini memang saya sudah mengharapkan adanya kegiatan ini dan memang juga ada beberapa masukan dari rekan-rekan di sekretariat, terutama yang belum lama dilaksanakan di seluruh Indonesia, itu tentang penerimaan siswa SMP. Nah, ini yang saya ingin pertanyakan secara konkret aja. Karena di dalam putusan MK yang terbaru untuk pendidikan dasar itu SD dan SMP itu ada penggratisan ya Kang terkait SD dan SMP. Nah, cuma memang saya belum melihat dan banyak yang menyampaikan ke kami, apakah di Kota Bogor juga ada SMP swasta yang gratis? Karena informasi yang ada itu cuma ada di Kota Depok yang sudah melaksanakan. Bahkan kemarin pendaftaran orang tua, kebetulan wakil wali kotanya juga adalah teman angkatan 98, itu mereka sudah melaksanakan. Nah, di Kota Bogor ini bagaimana? Karena saya melihat statement dari Pak Wali Kota kemarin itu akan dibangun SMP SMA. Itu kan masih belum masih lama panjang waktunya, masih ada 5 tahun. Sementara pendidikan ini kan suatu hal yang sangat mendesak. Apakah memang karena keterbatasan anggaran atau ada program yang memang
sudah diwacanakan tentang wacana sekolah gratis. Ya ini juga tidak terlepas karena juga kami juga menyadari bahwa SMP swasta gratis itu tidak gampang. Karena kalau gratis, guru-gurunya itu akan mendapatkan gaji dari mana? Karena kan tidak dibiayai oleh pemerintah. Jadi win-win solusi, semua bisa diuntungkan, meminimalisir kerugian, dan masyarakat Kota Bogor khususnya yang kemarin 7.000 sekian yang tidak diterima di sekolah negeri SMP, itu bisa terakomodir dan masuk ke sekolah itu dengan biaya yang sangat serendah mungkin. Ini banyak yang masuk dari kami, Pak Jenal, dan ini momen, terima kasih Kang Raksa, ada momentum ini. Ini kami sampaikan supaya jelas, karena mungkin Bapak baca ada beberapa teman-teman media, Radar, Media Bogor di Instagram, itu menyampaikan tentang kemarin, tapi tidak ada yang menjelaskan apakah di Bogor sudah ada SMP swasta yang gratis. Nah, mungkin pertemuan ini bisa menghasilkan atau ada jawaban dari Pak Wakil Wali Kota bahwa di Bogor memang seperti apa. Jadi jelas, jadi pertanyaan di medsos itu terjawab hari ini bahwa pemerintah Kota Bogor terkait SMP swasta yang gratis, jawabannya seperti ini. Terima kasih. Itu mungkin itu aja dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jenal, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kali ini bisa hadir dalam acara Paksa Bicara ini. Bapak, perkenalkan nama saya Icat Pak, saya dari Rain City Fight Club, Bogor Fight Club yang kemarin menjadi salah satu kolaborator dalam acara Bogor Gelut. Ya, saya selaku komentator dan MC juga. Ya. Jadi gini Pak, alhamdulillah sejauh ini dengan berdirinya promotor atau organisasi yang saya buat, ya ini Bogor Fight Club, saya sudah membuat acara boxing, kickboxing, muay thai itu sebanyak 5 kali Pak. Dan sejauh ini dari data yang saya analis dari Dinas Pendidikan dan Polresta, alhamdulillah Pak, lewat acara saya itu masyarakat Kota Bogor berkurang Pak, terkait kekerasan jalanan atau tawuran. Nah, visi misi kami itu adalah menjadikan SDM Kota Bogor dan menghilangkan kultur-kultur buruk Pak, terutama pelajar. Sejauh ini yang saya lihat Pak, belum ada penanggulangan apapun terkait bagaimana caranya pemerintah ini menghapus kultur-kultur buruk ini atau menanggulangi hal-hal yang buruk terjadi di jalanan. Saya sih lebih prefer ke pelajar terlebih dahulu Pak, karena pelaku terbesarnya adalah pelajar dan gangster. Nah, selanjutnya saya sejauh ini dari market yang telah saya buat ini, sejauh ini gangster-gangster itu sudah kami handle dengan baik Pak, karena mereka pun mengikuti apa yang sudah kami aturan yang telah kami berikan. Salah satunya adalah misalkan ada salah satu gangster ABC dan mereka ikut dalam andil dalam acara fight club kami, namun di luar itu mereka melakukan tawuran atau kekerasan jalanan, kami akan banned sepenuhnya Pak, dan kami akan blacklist dalam acara tersebut dan akan langsung kami bawa ke ranah hukum. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan dari saya, kami harap ke depannya pemerintah Kota Bogor dapat bekerja sama dengan saya untuk menanggulangi atau mengurangi kekerasan jalanan, terutama tawuran Pak. Jadi saya harap Bapak bisa mengayomi kami yang memiliki keterbatasan ini Pak, untuk mengayomi stop tawuran ini Pak. Dan yang kedua, saya minta tolong Pak, hari ini atlet-atlet kami, atlet-atlet Pertina Kota Bogor sedang bekerja keras Pak, untuk persiapan SEA Games dan PON. Nah, saya minta Pak Jenal bisa lebih melihat Pak, terutama di Pertina Kota Bogor Pak yang ada di belakang balai kota, untuk lebih dilihat lah Pak dari fasilitas atau apapun itu Pak. Ya, karena ini fun fact Pak. Sejauh ini banyak atlet-atlet Kota Bogor yang membawa nama Combat Sport Kota Bogor ini sampai ke ranah internasional Pak.
kita punya Om Ramli, punya tokoh-tokoh yang memang membawa nama Kota Bogor ini langsung ke mata dunia. Gitu aja sih Pak. Selebihnya saya harap Bapak bisa membantu kami Pak untuk berjalannya program ini. Terima kasih banyak Bapak Jenal. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, motong. Yang punya tempat kan gue. Ya gue mah gimana pemimpin nyontoin begitu kita mah. Udah ya sarkas detik. Assalamualaikum. Sebelumnya saya sedikit mempromosikan dulu bahwa tempat ini adalah kantor saya, Kang. Sebenarnya kantor saya bikin konten, saya berkarya, saya ngelukis, saya bikin video dan lain-lain. Tapi karena space-nya besar, sehingga tempat ini saya persilakan buat siapapun selama positif kegiatannya, mangga. Kang, gue pengen bikin konten nggak punya kamera, di sini ada selama tidak digunakan. Kang, gue pengen bikin gigs-gigsan kecil, gue punya sound system walaupun seadanya bisa digunakan. Dan semuanya gratis. Karena gue tahu kalian miskin ya. 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 Oh, itu beda cerita. Saya sih merespon, ada dua sebenarnya yang pengen saya sampaikan kan Jena. Nanti ada dua nih. Yang pertama saya merespon tentang pendidikan. Karena kebetulan saya lahir di generasi kakaknya Bang Ucok ya. Walaupun dipanggil abang, adik saya ini. Dari angkatannya Bang Ucok sampai ke generasi hari ini, saya tinggal di Bogor, saya besar di Bogor, dan saya sangat memperhatikan, dengan berat hati saya harus mengucapkan bahwa kualitas anak muda Bogor downgrade. Semakin menurun. Adabnya makin kacau, akhlaknya makin kacau. Saya hanya ingin sedikit menyambungkan dengan pola percuma sekolah gratis kita adain, tapi kalau sistem pendidikannya bobrok, betul nggak Kang? Ini terbukti buat saya, ini sebuah bukti bahwa ternyata selama ini anak muda Bogor tidak diperhatikan dengan baik oleh KNPI, oleh Dinas Pendidikan. Karena hasilnya yang kita lihat. Gitu, dimana sekarang semakin individu, padahal Bogor itu kota yang paling ngeguyup. Bogor itu dimana kayaknya dulu punya ada aturan tertulis yang tidak tertulis, aturan yang tidak tertulis, itu adalah kalau lu datang ke Bogor, ini adalah kota paling damai. Semusuhan-musuhannya lu kalau di Bogor lu cuma diskusi, lu perangnya di luar. Itu adalah Bogor. Kemana Bogor kita? Ya dirusak sama pemimpin sebelumnya yang serakah pasti otomatis. Itu nggak bisa dipungkirin. Saya nggak mau juga mukul rata bahwa semua pemimpin sama. Tapi paling tidak ada terobosan baru, ada seorang wakil yang ketuanya wallahualam ada di mana. Berani datang ada di sini Kang. Buat saya itu sebuah keberanian yang luar biasa buat saya. Jadi sekali lagi terima kasih dan harus diapresiasi, boleh tepuk tangan. Dan pesan buat teman-teman, pemimpin yang baik itu pemimpin yang harus dijagain. Karena di kiri kanannya setan ini. Di kiri kanan beliau ini banyak setan. Kita yang harus ngejagain. Gak bisa kita mengharapkan sepenuhnya dan menggantungkan sepenuhnya kepada beliau. Kita juga harus ikut ngejagain beliau. Temenin beliau, jagain beliau supaya di saat beliau mendapatkan sebuah tekanan, kita yang membelanya. Dan saya berani jamin selama Kang Jenal berkomitmen di situ, saya sedikitnya kenal beberapa adik-adik saya yang ada di sini, mereka pasti berani untuk menjaga Kang Jenal. Kang Jenal tidak mungkin sendirian. Jadi yang saya titipkan yang pertama, apa tindakan tentang pola pendidikan yang harusnya benar-benar dijaga dari kota Bogor ini. Karena jujur sedih sekali mendengar walaupun itu daerah kabupaten, tapi imbasnya lewat kota kita ya. Ada 2 villa tuh, 1 hotel, 1 villa yang dimana Nabi Lut udah meninggal tapi kaumnya masih banyak ternyata di sebelah sana. Kurang ajar sekali. Kehel orang ninggalin eta, PJD. Nah, yang kedua yang pengen saya sampaikan adalah ruang ini, Kang. Kenapa ruang ini saya bentuk? Sebenarnya adalah bentuk sakit hati saya kepada pemerintah sebelumnya yang selalu penuh dengan janji. Anak muda mau difasilitasin, mau dikasih ruang berekspresi, mau dikasih ruang untuk berkegiatan. Oke, ruangnya ada, birokrasinya ribet. Birokrasinya ribet. Gue nyewa tempat yang disiapin sama pemerintah sama nyewa kafe, lebih gampang yang kafe, lebih murah yang kafe. Artinya yang mana yang betul-betul fasilitas? Agak pedes sedikit Kang, mau sampai kapan? Saya, warga doang. Masa warga seorang Fikri Rahmat mampu bikin ginian, pemerintah kita tidak? Siapa Icat? Warga doang. Masa muda, warga doang, mampu loh ngatasin para begundal-begundal di luaran. Kok pemerintah nggak lagi? Apa yang mungkin nanti akhirnya ke depannya Kang Jenal beserta teman-teman yang lain yang ada di sana yang akan dilakukan? Karena harus berhenti seperti ini. Nggak mungkin kita terus ketuker ini posisinya. Justru harusnya
kami yang mendukung pemikiran-pemikiran dari pemerintah yang positif untuk kami-kami ini. Karena jujur yang saya paling khawatirkan adalah generasi berikutnya. Anak saya 3 laki-laki semua. Saya milik Kota Bogor, lahir di sini. Saya dapat tawaran. Kebetulan saya artis. Artis, selebritis orang teh. Tara nonton TV sih, Bang Ucok mah. Saya ditawarin Kang, tinggal di Bogor, tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung, di Jogja, di Bali. Banyak yang nawarin saya. Tapi saya tetap tinggal di Bogor dan saya milih Bogor. Kenapa? Saya belum pernah ketemu kota yang sedamai Bogor. Bahkan konon katanya demonstrasi di luar kota gede-gedean itu indikasinya ada di Bogor. Bogor keo sisanya Bogor. Artinya betapa pentingnya kota Bogor ini. Dan adanya Akang di sini artinya bukan tanggung jawab yang sepele untuk Bogor. Presiden aja ngumpet di Bogor kan. Nah, udah rahasia umum ya, kenapa dia tinggal di Bogor gitu. Ini penting. Dan saya harap sekali generasi kedepannya terjaga dengan baik dan dikembalikan seperti yang seharusnya. Karena jujur sekali lagi, downgrade sekali anak muda kita. Itu aja sih Kang. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ini masih satu arah kan ya? Apa satu lagi? Bang Ucok mau satu lagi. Nanti aja kali Bang. Ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bicara panjang karena memang saya mengalami beberapa periode di Kota Bogor. Sejak zamannya Ahmad Sobana sampai wali kota yang sekarang. Saya melihat Bogor ini tidak mengalami perkembangan. Kalaupun tidak ada wali kota, kayaknya perkembangannya sampai di sini sama. Sama. Dari dulu keributan ada. Dari dulu kesulitan, malah kebalik nih. Waktu zaman saya masih anak-anak, sekolah itu mencari murid. Sekarang murid mencari sekolah. Dulu ketika saya masuk usia muda, saya dulu di pariwisata. Saya berhenti. Saya tidak melamar Pak, datang. Saya mau kerja dong di pariwisata. Kerja di pariwisata. Jadi dulu pekerjaan mencari karyawan. Ya, sekarang sudah kebalik-kebalik. Tapi bukannya semakin berkembang bagus, malah kita merosot. Kemarin saya menulis, bahkan tulisan saya katanya dikirim ke Pak Wali. Apa tulisan saya? Memang saya sampai tengah malam Pak nggak bisa tidur. Kenapa ya? Tadi siangnya itu anak-anak dan orang tua datang ke rumah saya. Karena apa? Tidak diterima di sekolah. Saya jadi aneh. Dari dulu sampai sekarang, kok orang, anak-anak ini mau sekolah, harusnya dia bangga loh. Dia bangga masuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Harusnya dia senang, gembira. Kenyataannya dia resah, stres. Terlebih ketika dia dinyatakan tidak diterima di sekolah negeri. Sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah, konon katanya. Yang lebih dekat dengan pemerintah. Diserahkan ke swasta, sampai saya bilang, ini mah kayaknya ada yang cuci tangan, ada yang bersih-bersih. Diserahkan kepada swasta ada. Akan tetapi tadi seperti Akang bilang, ini persoalan pusat dan daerah. Tetapi saya melihat, dari daerah tolong bawa ke pusat. Persoalan negara ke depan, anak-anak harus lebih cerdas. Kita butuh kuantitas dan kualitas. Sekarang kalau saya perhatikan, sekolah siapa bilang sekolah ini ada gratis? Enggak ada. Gratis juga kalau untuk sia-sia percuma. Lulus SMA, anak-anak masih mencari pekerjaan yang membingungkan. Lulus universitas pun sama, baru kemarin juga ada yang telepon. Bang Ucok tolong saya carikan lowongan pekerjaan atuh. Lulus dari mana? Dari universitas di Bogor. Ngeri. Saya melihat, waduh, ini bukan hanya kota Bogor, satu negara ini ngeri Pak. Kalau anak-anak dipersulit masuk sekolah, besok lusa anak-anak dendam terhadap pemerintah, maka dia akan menyelenggarakan suatu kegerakan menolak keberadaan pemerintah itu sendiri. Karena rasa sakit yang dalam.
Nah, lantas selain dari itu, kenapa ya anak-anak susah cari pekerjaan? Bukan tidak ada lowongan pekerjaan mah banyak, hanya tidak ada yang ngasih gaji. Kenapa ya? Kembali lagi, sistem pendidikan kita kayak apa? Dididik enggak ya anak-anak? Untuk bagaimana caranya materi yang ada bisa menghasilkan tingkat kesejahteraan buat dirinya. Kita selama ini hanya belajar teori yang penuh. Ini nyata. Bapak Jainal itu termasuk orang yang diperbaiki oleh Tuhan sampai diantarkan menjadi wakil wali kota. Apakah semua orang seperti ini? Itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah benar takdir seperti itu? Tidak. Ini perjuangan. Perjuangan Pak Jainal sampai jadi wakil wali kota. Tapi bagaimana perjuangan itu terbentuk sehingga anak-anak nantinya bisa mendapatkan sebuah ruang untuk kehidupannya. Artinya apa? Kalau saya bicara masalah teori secara ekonomi, dia harus punya modal, dia harus punya dasar pemikiran, harus punya ide. Nah, kadang-kadang kita lulus dari sekolah tidak punya ide apa-apa. Idenya cuma apa? Mau jadi kuli, mau jadi pekerja, mau jadi orang terjajah. Jadi sistem pendidikan kita seperti apa? Fikri sahabat saya, saudara saya. Dia beruntung Pak jadi artis. Karena dia punya wajah, punya keinginan jadi seniman. Saya melihat di Bogor budaya, di Bogor juga sudah ancur-ancuran. Perhatikan. Baik ditinjau dari seni, dari adat istiadat, dari sistem pekerjaan, dari sistem hubungan, kita nyaris sudah pecah. Kenapa ya? Kembali lagi, sistem pendidikan kita tidak mengantarkan kita ke sana. Sehingga saya bertanya, mau sampai kapan ini? Kemudian apa yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak yang mereka dipercaya oleh masyarakat karena kita dipilih oleh masyarakat. Dan masyarakat harus punya identitas setelah mereka dipilih, identitas kehidupannya, identitas sosialnya, identitas komunikasinya harus jelas. Jangan sampai mereka ditinggalkan. Jangan sampai mereka jauh ada di belakang dan ketika dia butuh orang, dia panggil lagi orang harus balik lagi. Ini di kita seperti itu Pak. Bapak sebagai wali kota, Bapak bicara di sana masyarakatnya nggak ngerti. Sehingga Bapak dipanggil lagi dikasih tahu, dipanggil lagi Bapak berangkat lagi ke sana, Bapak udah ada di depan. Ini masyarakat belum mengerti, Bapak dipanggil lagi, balik lagi. Inilah kondisi kebodohan kita sekarang karena sistem pendidikan kita yang sangat tidak bagus. Harusnya Kota Bogor juga punya sekolah kejuruan sendiri Pak. Yang menguntungkan Kota Bogor. Saya ingat ketika ngomong saya sama Bima Arya sebagai wali Kota Bogor. 3 hal yang harus diperhatikan di Bogor. Jadikan Bogor sebagai kota wisata taman. Di tiap kelurahan minimal 1 taman seluas 1000 meter untuk serapan air. Sehingga kalau 68 kelurahan ada 6,8 hektar resapan air dan penghijauan. Nah, selain itu bikin museum dan laboratorium pertamanan di Kota Bogor. Kemudian jadikan Bogor sebagai kota wisata anak sedunia. Setiap kali kegiatan anak sedunia, kenapa kita tidak pamerkan berbagai kegiatan anak-anak? Jadikan Bogor sebagai kota wisata anak nasional. Adakan kongres anak di Kota Bogor. Kalau orang Islam berangkat ke Mekah, maka orang sedunia setingkat nasional ingin datang ke Bogor. Ini Bogor sebagai kota wisata anak. Kemudian, seperti Bapak bilang tadi, Bogor itu harusnya kota toleran. Kenapa jadi intoleran? Jadi pertanyaan lagi, ini karena apa? Kembali lagi saya bilang, kita mendidik anak-anak ini salah. Salah. Kenapa? Saya bilang salah. Kok Bogor jadi intoleran? Di sana ribut, ada pendirian gereja, ada pendirian masjid. Tapi saya melihat
Di belakangnya masjid, di depannya gereja itu katedral dengan di belakangnya masjid di jalan polisi. Enggak ribut. Ada apa di kota Bogor? Jadikan Bogor sebagai kota wisata santri. Saya bilang sama Bima Arya. Karena apa? Maksud santri ini kota pelajar, Pak. Di Bogor itu hanya ada satu yang tidak dimiliki se Asia Tenggara. Museum Tanah. Pernah dikunjungi sama anak-anak? Enggak. Anak sekolah suruh tur keluar, tapi di dalamnya tidak pernah diajak untuk mengetahui itu. Nah, kemudian kenapa di Jakarta banjir? Kalau saja ada taman, kenapa sih Bogor yang kota air tidak ada danau? Di tiap kelurahan mestinya ada danau untuk menyetop air, nggak cepat-cepat kecepatannya datang ke Jakarta. Dibagi, dan itu pusatnya rekreasi, sehingga wisata air berjalan, wisata taman berjalan. Makanya dulu saya ngomong juga, Pak, dirikan Bogor sistem pendidikan dan adakan sekolah di Bogor, sekolah wisata, sekolah taman, sekolah kejuruan pertamanan. Itu ilmunya eksakta, itu ilmunya artis. Sekarang saya melihat budaya di kota Bogor, apa-apa yang sudah hilang. Kesenian di kota Bogor, sandiwara Sunda nggak ada. Orang Sunda tuh barisain bahasa Sunda di Bogor. Anak-anak nanya, Pak Ucok ini saya ada PR bahasa Sunda, saya tahu orang Batak. Saya sampai harus nulis, Pak. Kenapa ya? Dulu di Bogor itu banyak dalang. Saya pernah mengadakan festival dalang sekota Bogor. Nah, sekarang dalang di Bogor hilang. Kesenian Sunda lagi apa? Sandiwara Sunda. Dongeng Sunda. Angklung Gubrat, Bapak tahu ada angklung Gubrat? Ada kecapi suling. Karawitan. Nah, saya bilang, kenapa sih pengamen-pengamen nggak nyanyi Sunda? Kenapa sih kalau kita ini senam pagi nggak pakai lagu gendang penca? Dulu di Bogor ada lagi, Pak, yang namanya kerajinan kenari Ibu Romlah. Itu pasarnya sampai ke Malaysia. Sekarang tidak ada. Kenapa? Kembali lagi, Dinas Pariwisatanya tidak sama sekali memiliki nilai-nilai pasar untuk budaya itu. Ngeri. Rendah, sangat rendah. Ini kita bertanya. Jadi apa yang harus saya lakukan di kota Bogor? Diskusi seni di Bogor nggak ada, Pak. Dewan Kesenian Kota Bogor itu juga sekarang sudah nggak jelas. Jadi bagaimana kita meningkatkan Bogor ke depan untuk lebih maju, untuk lebih bergerak, dan untuk anak-anak ke depan supaya lebih kreatif. Tadi katanya anak-anak tawuran segala macam. Saya cuma bertanya, kenapa ya? Kok anak-anaknya tukang tawuran? Salahnya di mana? Saya tidak pernah menyalahkan anak-anak, Pak. Yang salah kita sebagai orang tuanya. Ini salah didik, salah ajar. Kalau sudah salah didikan, salah ajaran, ya jelas begitu. Kenapa ya anak-anak senang main game, kemudian main judi online? Kenapa? Kembali lagi, kita salah. Bukan salah HP-nya, bukan salah anak. Kembali lagi, kita selaku orang tua menggiring anak itu seperti apa? Jadi mulai dari sekarang, Pak, bikin Bogor sebagai kota ramah anak, kota cinta anak, kota sayang anak. Bikin di kampung-kampung. Untuk menjadikan Bogor sebagai kota wisata anak, berikan mereka minimal di Bogor ada 7 bahasa. Dulu saya ngomong sama Bima Arya, ada 7 bahasa internasional, bahasa India, komunitas bahasa Inggris, komunitas bahasa Cina. Sehingga ketika mereka diundang ke sini ada komunitasnya. Jadi dimulai sekarang lah pergaulan anak untuk masa depan. Nah, saya kira mungkin saya bisa terlalu panjang nanti, jadi saya minta, Pak,
tolong sekali lagi berangkatkan dari nilai-nilai pendidikan, kemudian bangun Kota Bogor ke depan. Mereka-mereka yang jadi pejabat jangan sombong dan jangan egois memikirkan kelompoknya. Jangan sampai Dewan Perwakilan Rakyat dia wakil rakyat tapi tidak mewakili rakyatnya. Lembaga eksekusi tapi tidak mengeksekusi untuk kesejahteraan rakyatnya. Rakyat itu bagian disalahkan, hanya bagian siap terkena sanksi hukum. Nah, untuk itu saya minta bagaimana langkah kita ke depan yang ada dalam pemikiran kita semua, terutama pemikiran Bapak selaku Wakil Wali Kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget nih Bang Ucok nih. Bang Ucok itu hak orang jangan diambil juga dong nih. Buat nanya. Canda-canda. Jadi wali kotain apa sih Bang? Jadi terima kasih kepada para penanya dan juga yang bukan cuma bertanya. Maksudnya ini teman-teman nggak cuma harus bertanya ya. Kalian ingin maki-maki gitu? Ya boleh. Cuma kalau dibalas juga nggak apa-apa gitu. Jadi apapun dipersilahkan. Yang di luar silahkan masuk ke dalam teman-teman. Ya ke dalam aja, ke dalam. Jangan di luar. Dalam loh. Ya, kepada Kang Jenal dipersilahkan untuk merespon, mau menjawab ataupun merespon dipersilahkan. Dan tadi itu kan ide-idenya masukin aja di RPJMD nanti ya Kang ya. Ini calon nomor bin Hoto. Iya. Itu backgroundnya tadi. Harusnya bagus. Oh bagus harusnya. Amin amin ya. Ya Kang Jenal jadi backgroundnya harus sesuai ya Kang ya. Ini backgroundnya sekarang banyak sampah tapi Kang. Itu gimana tuh? Buing ya. Silakan Kang Jenal dijawab dan direspon. Nanti ada lagi 3 orang untuk bertanya dan memberikan unek-uneknya. Harusnya ini bisa lebih lama ya. Amin insyaallah. Silakan Kang Jenal. Santai ya, santai banget. Paham bakalan sampai jam 9 apa masalah? Baik, makasih Kang Raksa. Saya coba respon ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang menjadi substansi yang dipertanyakan, yang disarankan dan yang dikritikkan tentunya. Tadi pertama dari awal adalah tentang pendidikan. Berbicara tentang sekolah swasta gratis ya. Saya sampaikan bahwa hari ini ada data yang konkret yang ini saya langsung minta dari Dinas Pendidikan. Tentu bagi seorang pemimpin, treatment untuk menyelesaikan masalah perlu tahu dulu masalahnya. Maka saya anggap sore ini adalah belanja masalah. Yang pertama, SPMB itu tentu turunan dari pusat. Kita otonomi daerah patsun terhadap apa yang menjadi keputusan. Permen Dikdasmen nomor 3 tahun 2025 SPMB. Sistem penerimaan murid baru, sistem penerimaan murid baru. Nah, tidak jauh sebetulnya dengan dulu ada namanya PPDB ya. Kenapa hari ini banyak warga yang seolah-olah tidak keterima sekolah? Ini by data dan tidak usah kita perdebatkan. Saya ingin bilang bahwa 2025 ada 16.700 siswa SD yang lulus. Jadi tahun iya Bapak Ibu aya 16.629 murid SD yang lulus yang harus masuk SMP atau sekolah. Sementara sekolah negerina SMP cuman 6.700. Geus jomplang tah nu 10.000 otomatis moal kabagian sekolah negeri dari data yang ada. Nah lalu bagaimana pemerintah hadir menjamin pendidikan bagi anak-anak bangsa untuk cerdas? Ada kontribusi sekolah swasta yang saya jujur pribadi lah, saya, anak saya, istri saya semua swasta. Bahkan kemarin waktu saya terakhir jabatan wakil ketua DPRD, saya mendaftarkan anak saya masuk ke SMA 1 enggak masuk. Kita enggak pusing ngambil swasta. Bagi yang mampu. Nah ini masalahnya yang enggak mampu. Abang yang saya banggakan, SMP swasta menampung 11.000. Jadi kalau mau dijumlah ke negeri 6.000 SMP bisa nampung 11.000 cukup.
Iya masalahnya untuk mampu kumaha. Nah, pemerintah Bogor apa sih yang sudah diberikan untuk menjadikan sebuah solusi terbaik? Karena kondisinya real, negeri nggak cukup cuma 6.000, sementara yang 10.000 pasti masuk swasta. Dari 10.000 itu berapa kita identifikasi yang mampu? Nah ini data terakhir yang saya minta baru tadi sore sebetulnya. Saya tidak ingin memberikan data ke publik yang salah, maka ini data real dari Dinas Pendidikan. Di SD swasta saya ingin menyampaikan ada program namanya BSM. Udah pernah dengar ya, nggak asing lah. Bantuan siswa miskin. SD swasta total murid yang kita bantu itu di 2025 502 murid, per muridnya 500.000. Kemudian SMP swasta total muridnya adalah 2.159. Total nominalnya 750.000 dan PKBM jumlahnya 1.100. Jumlah siswa SD dan SMP swasta yang di cover, yang dibiayai, yang dibantu oleh BSM adalah 3.768 dengan total 3,2 miliar. Nah, dari 10.000 yang tadi nggak ketampung di negeri ternyata memang hanya 3.700. Artinya masih aya 6.300 nucan kebiayaan. Faktor pertama kenapa belum semua jelas bahwa dari 6.000 yang sisanya tadi, 6.300 tadi tidak semuanya juga tidak mampu. Orang tua lebih memilih prestis, kebanggaan ketika sekolah di sekolah-sekolah yang memang menurut kemampuan dari sisi ekonominya itu mapan. Banyak sekolah-sekolah yang yang mahal di Bogor dan itu jadi favorit untuk kalangan-kalangan orang yang mampu. Nah, kita fokus ke garis menengah ke bawah. Kasus SPMB tahun ini, Abang izin, dinamikanya cukup dahsyat. Saya sih belak-belakan ya, bahwa memang wakil rakyat didatangin orang miskin. Karena berharap, anggota dewan bisa meureun bantuan aja, nitip lah. Faktanya nggak masuk. Wakil wali kota sama, masuk ke staf, ujug-ujug ini siapa aja nama, nggak tahu Pak, lewat DM, lewat IG. Coba cek punya SKTM nggak punya Pak. Ya udah daftarin afirmasi, yang miskin tuh jalur, ya afirmasi ya. Nyatanya nggak masuk. Nah akhirnya kemarin kami rapat dengan Sekda, dengan DPRD, untuk konsultasi langsung ke kementerian yang tadi saya sampaikan, Permendikdasmen. Jujur Pak, karena ini bukan kewenangan kita, sistem ini, kita berangkat ke Jakarta. Saya, Pak Sekda, anggota Dewan, pimpinan, dan Komisi 4 kita berangkat. Kenapa berangkat tadi? Hampir ada 1.000 kuota warga tidak mampu, akhirnya masuk swasta dan nggak bisa punya uang. Kita minta buka kuota tambahan Bang, untuk ini. Yang rambalnya tadi per kelas cuma 32, kita minta dibuka bisa enggak? Karena banyak warga kami Bogor tidak tertampung di sekolah negeri dan belum dapat BSM. Jawaban dari Kementerian Permendikdasmen tadi tidak bisa dibuka. Karena apa? Sudah pengumuman. Nah, ini pelajaran. Dari hasil situ akhirnya kita diskusi dengan Dewan bahwa ini nggak bisa. Dan tidak bisa penambahan kuota rambal di setiap kelas sekolah negeri. Akhirnya yang terjadi adalah kita evaluasi total. Regulasi yang sekiranya menjadi sebuah guidance ketika batasan rambal itu berapa sih sebetulnya? Kewenangan pusat atau daerah? Ternyata daerah. Tapi sebelum proses penerimaan siswa. Jadi jauh-jauh hari. Bukan pada saat sudah rame, pada saat sudah kurang kuota kita ngusulkan penambahan, itu nggak bisa. Pidana. Karena sudah close. Yang kedua, ada beberapa regulasi yang dulu sempat ada memang. Namanya bina lingkungan. Yang ini warga-warga tidak mampu diprioritaskan untuk masuk ke sekolah negeri. Sementara yang mampu, yang berprestasi ya sesuai dengan kemampuan perjuangan dia masing-masing. Tapi yang tidak mampu kebanyakan tadi nitip-nitip dan segala macam dulu masih ada. Nah sekarang tidak ada. Bapak Ibu, tahun depan di pembahasan
KUA PPAS yang hari ini dibahas oleh TAPD, tim anggaran pemerintah daerah yaitu Pak Sekda bersama Banggar DPRD, kita merumuskan untuk yang tidak keterima tadi, kita akan cari yang filter yang betul-betul tidak mampu dan akan kita anggarkan tahun depan 3 tahun gratis. Tapi kuotanya tentu tidak sebanyak yang tadi saya buka datanya 6.000. Namun bagi saya selalu realistis. Seancan maneh kita melakukan hal yang besar. Tapi kalau bertahap ada progres sudah ikhtiar. Jadi insya Allah tahun depan ini bukan janji tapi ini ikhtiar sedang dalam pembahasan. Kita akan akomodir warga yang hari ini gak masuk negeri, orang tidak mampu, kita akan intervensi dengan BSM yang tadi saya bilang, di SMP swasta. Mudah-mudahan ke depannya kita buka beberapa akses yang tadi bina lingkungan, ketika itu real, warga tidak mampu, real, warga yang memang tidak memiliki biaya, jangankan untuk pendidikan, untuk hidup aja susah, untuk makan susah. Nah ini kita cari regulasi. Yang kedua tadi, kita akomodir dalam BSM. Bantuan siswa miskin di SMP swasta. Yang hari ini baru totalnya adalah yang kita intervensi baru 2.159 siswa. Yang kedua, jadi pertanyaannya Abang, swasta sudah gratis atau tidak? Sudah, tapi belum semua. Dari 6.000 sisa yang tidak tercover di negeri, baru 2.159 yang kita cover. Apa interaktif? Iya nggak jawab hiji juga lo kene. Swasta. Nah, betul. Oke, ini jangan salah tangkap. SMP swasta tidak ada yang gratis. Yang ini itu yang di-cover oleh pemerintah. Gitu, subsidi pendidikan, biaya subsidi pendidikan. Nah, sekalian aja saya jabarkan. Subsidi pendidikan tidak hanya BSM, ada BOS, Abang tahu lah. Nah, BOS itu tidak hanya daerah, pusat juga ada BOS. 2 bulan lalu saya membantu warga Mulia Harja yang dia dapat BOS, dia dapat BSM, tapi nggak boleh ujian. Sampai akhirnya saya marah, keluar sedikit emosi lah. Karena saya pikir anak ini sudah ditanggung negara, memang sekolah swasta, BSM dapat, BOS dapat. Tapi pas kuliah, pas ujian sekolah, anak ini tidak boleh. Mengeluhlah di medsos gubernur sampai akhirnya nggak ada yang respon, saya respon. Saya datengin kepala sekolahnya, saya bayar uang cash pribadi Pak, karena nggak mau debat. Nah setelah itu saya lapor bupati, dicopot kepala sekolahnya karena Kabupaten Bogor. Ini sinergi yang menurut saya perlu konsisten dan trigger dari warga. Ketika ada hal-hal kayak gitu, paksa pejabatnya untuk bergerak. Karena sebetulnya itu paksaan yang memang membuat saya menjadi kuat. Membuat saya menjadi seolah-olah memang ini urgensi. Harus diprioritaskan. Jadi kasus yang Mulia Harja itu contoh kasus yang faktanya saya temukan. Terjadi di Kota Bogor. Jadi jangan sampai persepsinya tadi saya sampaikan, SMP swasta itu dibiayai, disubsidi oleh pemerintah baru 2.159 siswa. Dari 6.300 yang sisanya Bang, izin. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini langsung tektok aja ya antara Bang Fikri, kemudian Bang Ucok, dan satu lagi, Icat ya. Yang Icat dulu tentang Bogor Pemuda Fighter apa tadi Bang izin? Bogor Fight Club. Ya, kemarin saya hadir langsung menyaksikan, ini campur ya antara narasi, asumsi, pendapat dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Karena tadi 4 bulan baru dilantik saya butuh belanja aspirasi. Pertama, saya melihat peserta yang kemarin hadir, itu luar biasa. Saya merasakan itu anak-anak saya. Saya hadir karena memang ada agenda, saya akhirnya berangkat di ronde keberapa lah gitu ya, setelah ngasih hadiah ke mereka. Inginnya sih hadir sampai akhir. Sampai yang dewasa juga saya ingin lihat, yang sering tawuran kan ada tuh kemarin. Nah, akhirnya saya statement dalam sambutan itu bahwa harapan saya nih Kang, sebagai warga Bogor yang hari ini kebetulan jadi wakil wali kota. Kapayun ke depan kalau bisa, dan Pertina minggu depan audiensi dengan kami, insya Allah. Suratnya sudah masuk, saya terima langsung. Nah,
tidak hanya open terhadap daerah-daerah yang sekitar Bogor. Kemarin kan Depok, Jakarta, Bekasi. Saya mah realistis. Kita peduli warga kita Bogor, warga kota Bogor. Dinas Pendidikan memberikan informasi ajakan ke sekolah-sekolah. Wajib mengirimkan 1 atau 2 petarung di setiap sekolah yang ada. Kalau bisa yang paling bandel, ajak mereka untuk ikut. Ya ini kan ikhtiar. Guru bisa mengidentifikasi mana siswa yang berkelakuan ya gelut dan juga kita tes nyalinya, berani nggak diri, kan ini sportif, saya bilang ke Kang Juan kemarin, bro tahun depan adain lagi, suruh dinas pendidikan paksa yang sosialisasi dan pemerintah hadir di situ. Ini upaya yang menurut saya dampaknya pasti akan terlihat. Setelah bertanding mereka berkenalan, ngopi bareng, mungkin yang selama ini di jalan ketemu mereka gesekan. Tapi dalam ring dan mereka ngopi bareng, saya yakin ada chemistry yang akan terbangun. Hari ini saja, saya nggak kenal awalnya dengan Bang siapa? Bang Ogi ya. Tapi duduk sama rata, sejajar ngopi bareng. Dalam Sunda, dalam ilmu apa saya nggak tahu. Tapi itu jadi sebuah upaya dalam menyambung chemistry. Kan yang paling penting adalah ketemunya antar sekolah ini mudah-mudahan menjadi ajang silaturahmi. Jadi saya sebagai warga Bogor yang kebetulan sebagai wakil wali kota Bogor, saya tantang tahun depan adain lagi Kang. Saya instruksikan izin Pak Wali dulu tapi ya. Dinas Pendidikan yang kasih undangan, kirim 2 siswa per sekolah masing-masing ikut Bogor Gelut. Dan itu kebanggaan. Dan kebetulan janjinya harusnya ada juga punishment dan reward. Yang juara kita kirim langsung. Kita latih langsung jadi atlet. Seperti yang saya bilang kemarin. Saya minta 10 terbaik untuk ikut dalam Porprov 2026. Sok diseleksi yang kemarin juara tuh terbaik, ambil 10. Kebetulan saya ketua kontingennya tahun depan insya Allah. Jadi konsen sekali di bidang olahraga. Jadi apa yang pemerintah lakukan? Ya ini belanja aspirasi. Minimal ada triggernya dari warga masyarakat dulu. Biar pemerintah lebih terdorong. Maka tadi kolaborasi jawabannya. Disdik dengan komunitas yang di bidangnya sesuai dengan leg spesialis apa yang digarap, berpadu kolaborasi. Pemerintahnya hadir, teman-teman hadir sebagai komunitas penyelenggara, pemerintah yang punya power kewenangan melibatkan semua stakeholder. Baik itu pesertanya dari sekolah-sekolah pun kebutuhan anggarannya, CSR. Kan bisa kolaborasi dan itu halal CSR itu. Bidang olahraga diatur dalam Undang-Undang TJSL. Tanggung jawab sosial lingkungan. Saya rasa itu gak perlu panjang lebar karena ini tadi belanja aspirasi. Izin Kang, cekap ya. Nuhun. Yang kedua, berikutnya yang ketiga Bang Fikri. Ini banyak Bang Fikri, Bang Ucok. Tadi di awal saya bilang, saya tuh orang realistis. Bahwa sistem pendidikan kita garis lurus ya hierarkinya ya. Pusat sudah mengeluarkan regulasi, provinsi kewenangannya SMA, daerah kewenangannya SMP dan SD. Berbagai kebijakan tentu diserahkan ke otonomi daerah masing-masing. Seperti kami di Bogor mengelola guru-guru SMP, guru-guru SD. Tapi kurikulum kembali lagi Pak, tidak bisa menjadi semata local wisdom pemerintah daerah. Kurikulum perlu masuk dan mendapatkan legitimasi yang sah dari pemerintah pusat, Kemendikbud. Nah lalu, apakah kita tidak bisa mengadakan sebuah langkah strategis melibatkan berbagai stakeholder di luar dari kurikulum formal atau informal? Bisa. Namun kemasannya tidak harus dalam kelas. Kemasannya tidak harus dalam sebuah ruangan ada guru, ada murid. Outdoor, penyampaiannya pun disesuaikan dengan kebutuhan apa yang menjadi permasalahan di setiap anak. Kang Arkom ada gak Kang Arkom? Ya, saya dengan Kang Arkom dikenal mungkin 5 tahun lalu, 6 tahun lalu ya? 5 tahun lalu. Gagasan kita adalah waktu itu di Katulampa kami bergerak karena kita satu kampung. Baru sebuah wacana, cuman belum selesai. Membahas tentang bahaya narkoba,
bahaya seks bebas, bahaya miras, dan mengundang orang yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan itu. Polresta Bogor, Dinkes, dan lain-lain. Tapi apa daya, ya ikhtiar baik kadang-kadang tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Waktu itu saya masih wakil rakyat, saya menunggu teman-teman pemuda-pemudi tidak hanya di RW 10 tapi sekatulampa. Namun faktanya gagal. Nah, apa sebetulnya yang harus kita lakukan biar hal-hal yang memang ide gagasan-gagasan itu bisa terrealisasi? Trigger, dorongan Pak, push, dan terus disuarakan. Kembali lagi Pak, saya orang paling realistis. Nyuruh pedagang bebersih, saya nggak pakai kalimat tapi saya contohkan. Nyuruh PKL dibersihkan oleh Pol PP, saya nggak suruh perintah Pak, tapi saya lakukan sendiri. Termasuk di SUB yang hari ini baru, suruh menegakkan aturan perda lalin, kemudian jalur-jalur sepeda, itu nggak cuma dengan bicara Pak, tapi dengan lakukan. Saya ingin melihat Pak, saya ingin melihat bahwa kita ini digaji sudah memiliki tugas dan tupoksi masing-masing. Kang Jana kayak nggak ada kerjaan, nyikat alun-alun, pengennya mah tidur, molor saya di rumah Pak. Ngapain panas-panasan? Tapi apa daya terlalu lama dibiarkan menjamur dan seolah-olah itu menjadi legitimasi bagi pedagang yang sudah melanggar. Bahkan beberapa kali, awalnya 4 kali saya tegur, masih boleh jualan gak apa-apa, tapi bawa sampah masing-masing. Saya ajak nyikat, saya ajak bebersih setiap Jumat, mereka menghilang, nonton saya seperti badut. Akhirnya langkah tegas kami, saya izin Pak Wali, Pak, bongkar angkut. Memang harus tegas. Pendidikan salah satu pendidikan untuk memberikan sebuah pemahaman bagi rakyat, ketegasan. Atau buat apa ada aturan di Dewan, regulasi di Dishub, dan lain-lain kalau tidak dilakukan ketegasan. Bapak Ibu, forum ini sekali lagi buat saya belanja aspirasi. Kalau narasi disusun mah gampang, tapi saya orang yang realistis, melihat bahwa 4 bulan teh geuning kieu, urang kudu kumahanya dengan sebatas hari ini wakil, tahapannya saya lalui, hierarkinya saya lalui. Turun ke lapangan pun saya izin Pak Wali dulu. Khawatir menjadi sebuah hal yang digoreng. Karena pesatnya medsos saya pun sudah ada mulut yang iseng curi star. Saya tuh ngurus rakyat digaji. Sudah disumpah. Apa salah saya mencontohkan ke Dishub untuk tegas? Apa salah saya nyikat alun-alun biar PKL mikir, ini tuh dibangun oleh uang lu, uang rakyat. Enaknya ngotorin doang kan, gak bisa gitu. Pengamen, bahkan ini yang menjadi sebuah fokus kami, hal-hal yang selama ini mungkin tidak terpikirkan, tapi hari ini kita coba ikhtiar. Pengamen jalanan kita angkat Pak derajatnya di kafe hari ini Pak. Dan saya seleksi, saya langsung yang jadi juri karena hobi di musik. Jadi pengamen-pengamen kemarin tuh 21 grup, kita seleksi di Taman Ekspresi, yang lolos seleksi kita berikan tempat di Taman Alun-Alun, ada 4 space, kita kasih tenda, alat musiknya beberapa kita kasih, dan sisanya di kafe-kafe. Nah, namun kafe ini butuh pendekatan saya yang lebih masif kayaknya. Kemarin udah 2 kali kita undang, masih khawatir. Pak, gimana nanti kalau mabok pas tampil? Gimana nanti kalau pas tampil pengunjung saya malah takut? Ini perlu dipikirkan karena mereka berinvestasi di Bogor. Hanas ngundang yang makan restoran penuh, pas pengamen tampil bubar. Ini yang mungkin mereka khawatirkan, tapi pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Jadi Bang Vicky, bahwa kurikulum tentu buat pemerintah daerah menjadi belenggu ketika itu formal. Bahwasanya ada formula lain Pak. Ini kayak ruang ini Pak. Kayak ruang seperti sedikit Kang. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Karena kalau kita bicara di kurikulum kayaknya udah lah ya gitu ya. Nembusnya jauh banget. Cuman besar harapannya tuh ini rumah Akang. Kami anaknya Akang. Kalau kita bicara secara posisi. Atau kita balik. Gue bos lu anak buah gue nih. Gitu. Tugas lu adalah lu belain gue sebagai bos lu. Dan untuk contoh mungkin saya ada rekan di Jakarta, di Jagakarsa, kami bikin namanya Good School. Jadi Good School itu adalah ruang terbuka kurang lebih seperti ini, saya juga terlibat di sana. Mungkin kapan waktu kalau free kita bisa ke sana untuk coba belajar studi banding. Jadi memang ruang terbuka yang semua boleh jadi guru, semua boleh jadi murid.
Dan Jakarta berbeda dengan Bogor tentunya. Insya Allah saya siap bantu untuk hal-hal seperti itu. Tapi ya balik lagi, Bogor itu mutlak kita butuh support system yang real, gitu Kang. Saya juga sudah nggak setahun 2 tahun, kami 3 generasi nih paling tua. Itu tengah, anak tengah, saya anak bungsunya. Gitu. Iya bayi ya, bontot. Nggak sekali Kang. Siap kami bantu. Ya sudah, siap doang. Jadi siap-siap. Wah, ayo tuh indit gitu. Besar harapannya tidak seperti itu Kang. Sekaligus saya juga mau nutup, jadi bukan nutup acaranya, karena saya harus izin, saya ada kerjaan, jadi mangga sejongjon mungkin. Permintaan saya cuma satu, saya punya kewajiban untuk mengingatkan Kang. Tadi yang saya bilang saya sempat saya ngepoin Kang Jenal ke belakang, wah ternyata background beliau ini bagajulan itu, waduh rock and roll pisan Kang Jenal nih gitu. Makanya tadi saya ucapkan, ini udah ada indikasi insya Allah mudah-mudahan di tayungan ku Gusti Allah jadi Umar bin Khattab Bogor nih. Iya dong, seremnya udah ditakutin. Mudah-mudahan serem dan ditakutin itu sekarang ditempatkan di tempat yang positif. Dan sekali lagi saya mohon maaf, Kang, padang mahsyar itu nyata. Insya Allah akan lurus, saya yakin saya bersama adik-adik saya akan support. Akan menjadi saksi di padang mahsyar. Naudzubillah min dzalik, jika posisinya kebalik, maka kami juga yang akan bersaksi di padang mahsyar. Itu aja Kang. Sisanya mangga teman-teman seleluasa mungkin. Saya pamit. Akang-akangku saya pamit dulu, saya ada kerjaan, butuh duit, anak 3. Ya, mangga dilanjutkan. Saya nitip yang paling tua aja nih Kang. Unggul ya teman-teman ya. Ya Kang. Assalamualaikum. 24 jam. Ruang ini sekali lagi rumah singgah, jadi teman-teman yang lagi pada dari luar Bogor, tadi saya dengar ada yang dari luar Bogor datang capek menumpang tidur silakan. Tempat ini sudah pernah dipakai buat marginal manggung, diskusi pernah, workshop pernah, bahkan sampai ada sahabat kami yang pengen kawin nggak bisa sewa gedung pernah kawin di sini ya. Jadi mangga, selama positif kita suka. Ya, namanya rock and roll. Kenapa rock and roll? Karena kami tetap rock and roll, tapi N diganti S karena ayo kita rock and roll dan tetap syariah. Lanjut ya. Baik. Makasih nih Bang Vicky ya. Ruang-ruang ekspresi ya. Hari ini ada gedung perpustakaan atau galeri Bumi Perwira. Ya memang itu indoor ya. Nah, ada namanya auditorium ya. Itu tempat yang semua orang boleh pakai selama warga dan komunitas di Bogor. Biasalah sistem komunikasinya booking dulu ke dinas pariwisata, ke dinas perpustakaan dan itu gratis. Yang kedua Kemuning Gading. Tahun ini baru DED-nya disusun. Di Kemuning Gading akan dibangun ruang ekspresi bagi pemuda-pemudi di lantai 3 sesuai DED yang saya pegang. Nah ini baru DED, Bang, baru perencanaan. Kita kawal sampai akhirnya implementasinya benar. Bahwa Kemuning Gading termasuk di dalamnya, di sampingnya ada tadi tuh sarana untuk Pertina, tempat latihan tinju ya. Itu pun masuk dalam renov tahun depan. Hari ini baru DED-nya. Kita kawal sama-sama Kang ya. Akang dan saya sama. Saya sepakat dengan program fighting itu karena formula bagi anak-anak yang mungkin ingin mengekspresikan dirinya dalam sebuah pertarungan. Kita coba, kita analisa berkurangkah tawuran di tahun berikutnya ketika ini lancar. Sepakat ya. Yang kedua, musisi banyak orang yang haus tentang penampilan musik. Insya Allah mungkin saya ikhtiar festival musik setiap tahun harus ada di Kota Bogor. Ya, mudah-mudahan bisa kerjasama dengan stakeholder. Pun memang APBD nggak dukung, nggak apa-apa kita cari aja. Selama itu positif dan sponsor kami yakin mau kok. Mereka sambil jualan nggak apa-apa. Tapi tentu harus ada panitia yang profesional. Karena khawatirnya malah mengundang massa banyak terjadi keributan. Terakhir Bang Ucok ini lebih kepada saran dan kritik. Saya mungkin dianggap anak oleh Bang Ucok Maya. Waktu di Dewan kita sering ketemu juga. Tapi bagi saya
pemerintahan tuh butuh orang-orang seperti beliau. Controlling. Kemudian kritik konstruktif. Nah, permasalahannya tentang ya kami harus melakukan apa pemerintah? Bukan substansi Bang Ucok. Bang Ucok bukan orang yang apa namanya? Praktisi di bidang tertentu, tapi bahasa-bahasa beliau adalah harapan. Nah, bagaimana kita pemerintah mengimplementasikannya? Bang Ucok, nggak cukup saya jawab di sini, Bang. Saya butuh di breakdown lagi tadi banyak pendidikan sosial, pengangguran. Kita angkanya masih 7%. Tinggi. BLK kita belum maksimal. Latihan ku latihana pas rek gawe angger hese nya. Latihannya tapi tidak sesuai dengan pasar investasi. Saya ingin bilang bahwa investasi di Bogor ini paling besar adalah tersier. Investasi tersier itu naon sih Kang Jenal? Restoran, hotel, mall, perumahan, pasar modern dan lain-lain. Nah, kudu namakan meureun pemerintah itu melatih minimal orang-orang yang dibutuhkan oleh investasi ini. Fotografer, bartender, housemate, kasir, kemudian dan lain-lain yang dibutuhkan oleh investasi tersier tadi. Tapi faktanya hari ini belum connect. Can connect. Nu dilatihna misalkan punten ampun paralun, punten. Yang dilatihnya misalkan menjahit, perusahaan di Bogor butuhnya bartender, barista ya. Yang dilatihnya misalkan cukur, punten cukur bagus. Tapi nggak connect dengan pasar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan butuhnya kasir misalkan. Nah, gimana caranya ini? Saya baru 4 bulan belanja aspirasi. Saya janji ke staf saya, Iqbal dan lain-lain, BLK kita dalami. Ada kerjanya seperti apa polanya. Kalau nggak berdampak pada penurunan angka pengangguran, nggak usah ada BLK. Saya realistis orangnya dari awal. Saya rasa Bang Ucok butuh diskusi waktu yang lebih panjang. Minta di breakdown apa aja masukannya. Saya siap kapanpun diskusi. Di Balai Kota juga siap. Nuhun Abang, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena sebentar lagi maghrib, tapi ini masih berlanjut ya agendanya. Akang ini teman-teman kalau yang mau bertanya, saya masih kasih waktu bertanya. Tapi Akang, saya tahu Akang butuh itu. Jadi ini live-nya saya agak ke belakangin arahnya nih. Live-nya ke arah yang nanya, silakan. Silakan yang bertanya. Bentar. Tadi itu nanya 1, Tenu 1, terus Abang 1. Waduh, ada 1, 2, 3, 4. Ini kita kumpulin nih 4, 5 pertanyaan, 1 pertanyaan ceban sini. Ya teman-teman menanggapi, boleh di-share dulu sebentar. Yang nanya dulu untuk dicatat pertanyaannya, nanti habis itu baru dijawab semua dikumpulin. Dengan pertanyaan tadi 1, 2, 3, 4, 5, ternyata ada 1 lagi ya? 6, oke sorry 6. Yang menanggapi, nanti agak di ini dulu ya, tahan dulu, oke? Sedikit aja, oke silakan apa? Ya. Jadi gini Pak, sejauh ini Pak, dari 5 acara yang udah saya buat, alhamdulillah Pak, kekerasan jalanan ini berkurang 38% Pak. Dari apa yang saya analis. Dan yang tadinya tawuran itu bisa terjadi seminggu 5 kali, sekarang itu bisa hanya seminggu 1 kali Pak. Alhamdulillah, iya. Karena gangster pun kita sama-sama sepakat untuk kami ubah energinya Pak. Jadi energi negatif yang mereka punya, kami ubah menjadi energi positif dan kami ubah stereotipnya Pak. Untuk mengganti hobinya yang tadinya di jalan dan kami wadahi Pak di atas ring. Namun awalnya saya bikin acara itu sedikit underground karena ada keterbatasan biaya Pak. Jadi di acara sebelumnya itu ya kami bikin ring sendiri segala rupa. Jadi benar-benar manual Pak saya itu ya waktu acara pertama dan kedua ya. Dan yang kedua itu terkait dinas pendidikan Pak. Dinas pendidikan itu terakhir bikin seminar Pak, seminar anti tawuran, seks bebas dan anti narkoba.
dan diundang Pak semua pelajar-pelajar di Kota Bogor. Namun Pak dengan catatan setelah seminar itu selesai di luar marah tawuran lagi Pak. Iya, hari itu juga. Nah, akhirnya saya mengajukan Pak ke Dinas Pendidikan. Jadinya Dinas Pendidikan memberikan kayak invitation ke sekolah-sekolah. Saya mengajukannya untuk anak-anak yang bandel-bandel ini untuk diikut sertakan naik ke atas ring. Nah, kedua, terakhir acara kami kan saya bekerja sama langsung dengan M1R Pak. Namun saya harap Pak ke depannya semua ormas itu bisa ikut andil di dalamnya. Jadi nggak cuma M1R aja. Saya mohon maaf ya Pak ini tanpa menutup tanpa menutup kemungkinan ormas pun di Bogor tawuran Pak. Ya ada beberapa ormas. Jadinya ke depannya saya ingin nggak cuma gangster dan pelajar tapi ormas pun kita ikut andil dalam naik ke atas ring. Jadi yang tua pun memberikan contoh Pak. Benar. Ya. Ya. Ya, sembari kami pun mencari bibit-bibit Pak yang akan kami kirim ke Pertina dan kami bina untuk persiapan menjadi atlet profesional. Ya, saya harap gini sih Pak ke depannya saya pengennya ada duta anti tawuran Pak karena di Jabodetabek itu Bogor paling parah Pak. Ya. Ya, jadi ke depannya saya harap Bapak bisa bekerja sama langsung Pak dengan Icat terkait untuk acara ini ke depannya dan kita mengundang berbagai macam organisasi yang nggak cuma mementingkan satu pihak individu Pak. Ya, yaudah sekian itu aja Pak karena udah azan. Ya, ya siap Pak.